siapa makhluk ini? Tiba-tiba berdiri di depannya sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Maryam. Siapa engkau? Siapa engkau? Wibawamu telah menggetarkan hatiku. Suaramu menggelegar, menjadikan denyut jantungku dan perasaanku menjadi sangat takut dan gerun kepadamu. Siapakah engkau? Makhluk itu mengatakan, makhluk itu menjawab, aku adalah makhluk yang tidak pernah mengenal hormat kepada orang tua karena tuanya, tidak pernah mengenal kemuliaan kepada orang yang besar karena besarnya. Aku adalah juga makhluk yang tidak pernah mengenal arti kasihan kepada anak kecil karena kecilnya. Aku tidak pernah takut kepada orang yang paling gagah dan kuat karena kegagahan dan kekuatannya. Kalau begitu, engkau adalah malaikat maut? Ya, aku malaikat maut. Engkau datang untuk ziarah kepadaku kah? Atau untuk mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, aku datang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Maryam dengan penuh rendah hati, dengan penuh tawadhu mengatakan, hai malaikat maut, andai kata pun engkau hendak mencabut nyawaku, cabutlah, cabutlah. Tetapi aku minta, aku harap, berikan aku sedikit masa, berikan aku sedikit waktu. Anakku baru saja keluar. Dia pergi mencari air, minuman, dan makan. Sebentar baru. Sebentar saja tunggu. Dia akan kembali kepada. Ada satu pesan dan wasiat yang ingin aku sampaikan kepadanya sebelum aku mati. Atau sekurang-kurangnya beri aku kesempatan untuk menatap wajahnya yang terakhir sebelum engkau mencabut nyawaku, hai malaikat maut. Berilah aku sedikit waktu saja. Malaikat maut menjawab, hei Maryam, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk itu. Aku hanya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu, itu saja. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu sekarang juga. Aku tidak diperintah oleh Allah untuk menunggu kepulangan anakmu. Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk memberi kesempatan kepadamu menatap wajahnya dan untuk menyampaikan pesan atau wasiat terakhir kepadanya. Aku tidak diperintahkan untuk itu, hei Maryam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu sekarang. Kalau begitu, hei malaikat maut, cabutlah nyawaku sekarang juga. Muslimin, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Betapalah ya kalau kita renung dan kita pikir, apa untungnya bagi malaikat maut begitu cepat mencabut nyawa Maryam? Apa pula ruginya dengan dia tidak memberi peluang walaupun sebentar? Sedikit waktu atau sedikit masa. Apa ruginya? Bagi malaikat maut tentu tidak ada untung dan ruginya untuk menangguhkan atau untuk mempercepatkan ajal kematian Maryam. Seorang wanita soleh, ini bukan manusia sembarangan. Bukan seperti Maryam di tempat lain itu, ya bukan. Ini Maryam ini seorang yang solehah, qanitah. Mengapa kepada seorang wanita yang solehah seperti itu tidak ada toleransi kah? Berilah sedikit waktu. Apa salahnya? Kalau hanya sedikit saja,
berikan kesempatan supaya dia dapat menatap wajah anaknya yang terakhir. Tapi ini soalnya bukan soal untung atau rugi. Ini perintah Allah. Dan malaikat maut hanya menjalankan tugas. Itu saja. Inilah tamu yang terakhir datang. Tamu terakhir yang datang menjelang kematian seseorang. Dia datang hanya untuk satu saja. Satu misinya. Satu tugasnya. Yaitu mencabut nyawa. Apakah orang yang akan dicabut nyawanya itu telah bersedia, bersiap? Beranikah, takutkah, dalam keadaan sendiri atau berteman? Di tempat ramai atau di tempat yang terpencil, terasing? Dia datang. Dia datang tepat pada waktunya. Itulah malaikat. Disebutkan dalam satu riwayat, ada seorang raja. Raja ini mengadakan satu pesta. Pesta yang dihadiri secara khusus oleh orang-orang tertentu di lingkungan keluarga raja dan orang-orang kenamaan. Tamu-tamu istimewa dari kalangan istilah kita, VIP lah begitu ya. Bukan sembarangan orang datang dalam jamuan, dalam pesta yang diadakan oleh raja ini. Apabila raja mengadakan pesta yang dihadiri oleh orang-orang tertentu, para pembesar-pembesar, para kenamaan-kenamaan, hanya orang-orang yang diundang, dijemput saja datang dalam pesta ini, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jangan sampai nanti pesta rusak oleh karena kehadiran orang-orang yang tidak diundang. Maka sang raja memesankan kepada pengawal supaya pintu istana dijaga dan dikawal seketat yang mungkin. Jangan ada orang yang tidak diundang masuk ke dalam pesta. Begitu ceritanya, begitu riwayatnya. Maka benarlah ketika raja dikelilingi oleh pembesar-pembesar dan orang-orang kenamaan, undangan-undangan dari kalangan orang-orang istimewa, dari tetamu-tetamu VIP, sedang mengadakan jamuan, makan, minum, gelak ketawa diiringi dengan irama musik, ya, dayang-dayang yang menari, berjoget dan lain-lain. Sesekali terdengar gelak ketawa raja dan tetamu-tetamu undangan yang lain. Di luar sana rupanya ada seorang tetamu. Bajunya compang-camping, badannya kurus, matanya cengkung. Meminta kebenaran, meminta izin pengawal tamu itu mau bertemu raja. Siapa kamu? Saya adalah seorang musafir. Saya lebih dikenali sebagai seorang pengemis jalanan. Hai musafir, hai pengemis, apa yang kamu mau di tempat ini? Saya akan bertemu dengan raja kamu. Kamu akan bertemu dengan rajaku? Berdebah, pergi kamu. Raja sedang berpesta. Dan tidak seorang pun, tidak siapapun diizinkan, dibenarkan untuk bertemu raja. Apalagi orang seperti kamu. Pergi. Diusir, dihalaunya tetamu itu. Tetapi tetamu itu berkeras juga. Tidak, aku pasti bertemu raja kamu. Aku pasti akan bertemu dengan raja kamu dan tidak seorang pun dapat menghalangi kedatangan. Masuklah orang yang badannya kurus, compang-camping, seorang pengemis musafir ini menyeruak di tengah-tengah kerumunan para tetamu terhormat, terus datang menemui raja. Terkejut raja. Hai, siapa kamu nih? Siapa yang mengizinkan kamu, yang membenarkan kamu datang menemuiku?
Kenapa kamu datang? Untuk apa kamu datang? Tetamu itu yang ternyata bukan manusia biasa. Hei raja, engkau mau tahu siapa aku? Aku adalah malakul maut. Sekarang bersiap-siaplah kamu, hei raja. Aku akan mencabut nyawamu. Mengambil seluruh persediaan raja itu. Terkulai. Maka seketika serta merta segala gelak tawa, musik, makanan, minuman menjadi tidak berarti di mata raja. Terkulai raja pucat. Dalam ketakutannya itu dia sempat mengutuk semua hadirin yang datang. Celaka kamu, laknat kamu. Dikutuk makanan, celaka kamu. Gara-gara kamu, karena kamu, maka aku jadi lalai kepada Allah, aku lupa kepada Allah hingga sampai saat kematianku, aku tidak sempat bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat itu, wallahu a'lam bishawab, apakah riwayat ini, cerita ini hanya kiasan, ataukah benar-benar memang pernah terjadi? Tiba-tiba makanan-makanan yang dikutuk oleh raja pun berbicara. Mengapa engkau mengutuk aku? Mengapa engkau melaknat aku? Aku dijadikan oleh Allah sebagai nikmat. Dan Allah berikan nikmat ini kepada kamu, tapi kamu saja yang tidak bersyukur. Kamu saja yang kufur. Maka sekarang jangan kau salahkan kami. Salahkanlah dirimu sendiri. Jangan kamu menyesali kami, tapi sesalilah dirimu sendiri. Maka matilah raja di tengah-tengah pesta yang sedang meriah itu. Tamu itu akan datang. Dia datang walaupun dikawal, dijaga. Walaupun dalam istana. Di tengah-tengah pesta yang dihadiri oleh semua pembesar-pembesar. Tamu itu datang. Datang menyeruak di tengah kerumunan orang ramai. Dia datang mau satu saja. Dia datang untuk mencabut nyawa. Dia datang untuk mematikan seseorang. Itulah malaikat maut. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah menyebut tadi dalam surah Al-An'am ayat 61. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. Allah yang berkuasa ke atas semua hamba-hambanya. Dan dia mengutus kepada kamu malaikat-malaikat penjaga. Hingga apabila datang kepada kamu kematian, niscaya malaikat-malaikat utusan kami akan mematikan kamu. Dan malaikat-malaikat itu tidak sedikit pun melalaikan tugas, tidak sedikit pun melengahkan perintah. Datang utusan-utusan Allah, yaitu para malaikat. Datang utusan Allah mematikan kita, yaitu malakul maut. Firman Allah lagi dalam surah As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, akan mematikan kamu adalah malaikat maut yang diserai tugas untuk mencabut nyawamu. Dan kemudian kepada Allah lah kamu semuanya akan dikembalikan. Hakikatnya yang mematikan kita dan mematikan semua makhluk adalah Allah jua. Allah yang menghidupkan dan mematikan.
Malaikat maut dan malaikat-malaikat yang lain yang membantu dalam proses pencabutan nyawa kepada seseorang itu hanyalah utusan-utusan